Apa sih yang bisa dilakukan setiap hari ketika kita melaksanakan strategi SEO ini? Sekiranya membuat konten. Membuat konten. Bapak. Lagi tengok Oke. ini. Oh iya, kira lagi pacaran. Hai Kak Naya. Hai, Apa kabar nih Kak? kabar baik. By the way lagi apa? Biasa. Kayaknya sibuk banget gitu. Searching tentang website. Searching tentang website atau nyari solusi biar cepat move on. Enggak, ini tentang SEO. Wow, tentang SEO. By the way, apa kabar dengan kucingnya Kak? Ya, sehat, Sehat, gemuk. makin gemuk. Udah punya anak Kak? Enggak, soalnya kucingnya cowok. Cowok, saya kira cewek. Kalau cewek mungkin bisa seimut saya, mungkin kan. Oke, berbicara mengenai website dan juga SEO. Pada video-video sebelumnya, saya sudah sempat sharing nih, nanya kepada Kak Wati dan juga Kak Yoga seputaran website dan juga SEO. Namun saya merasa kurang nih Kak. Dan saya ingin nanya-nanya kembali bersama Kak Naya karena kebetulan kita ketemu. Apakah boleh? Ya, boleh sekali. Wow, tidak jauh-jauh tentunya dengan dunia website dan juga SEO. Saya ingin bertanya nih kepada Kak Naya. Mengapa sih Kak ketika saya bertanya tentang SEO, jawaban yang saya peroleh itu selalu berbeda-beda, nggak pernah sama. Apa sih itu SEO? Pasti jawaban dari orang itu berbeda-beda. Nah, bagaimana tanggapan Kak Naya? Seperti kata pepatah ya. Banyak jalan menuju Roma. Seperti itu. Wow, banyak jalan menuju Roma. Kalau kita berbicara tentang metode SEO, sepertinya tidak ada yang salah. Nah, karena setiap orang tuh memiliki strateginya masing-masing. Ya, Seperti itu. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa metode dalam SEO itu memang berbeda-beda, tidak ada yang sama. Namun makna dari SEO itu tetap sama. Seperti itu Kak? Ya, tetap sama. Wow. Oke, karena pertanyaan yang pertama sudah bisa terjawab, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Sampai kapan sih Kak kita melaksanakan strategi SEO ini? Apakah ada target waktu? Misalnya 1 tahun pertama kita melaksanakan strategi SEO atau bagaimana? Kalau ditanya sampai kapan sih, tidak menentu ya. Karena jika dilihat dari sudut pandang lain, kita membuat website atau artikel itu tujuannya bukan hanya SEO saja, karena tujuan utamanya itu untuk mendapatkan pengunjung atau pembeli sebanyak-banyaknya. Nah, apabila target itu sudah terpenuhi, sekiranya SEO bisa diperkecil lagi frekuensinya, karena kita lebih fokuskan lagi ke pembuatan konten seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa SEO itu tidak digunakan selamanya atau bagaimana Kak? Kalau seperti itu sih masih digunakan, karena menurut situasi juga kan search engine seperti Google itu memiliki seperti kebijakan baru seperti itu. Kita harus mengikuti itu juga. Wow, ternyata menarik juga Kak ya. Nah, kita berbicara mengenai SEO. Oke, pertanyaan terakhir deh Kak dari saya. Apa sih yang bisa dilakukan setiap hari ketika kita melaksanakan strategi SEO ini? Sekiranya membuat konten. Membuat konten. Bapak. Lagi tengok Oke. ini. Oh iya, kira lagi pacaran. Mungkin bisa gabung bareng kami Pak. Gimana? Nih, jadi kami Bingung kali, Pak. bingung banget nih Pak, berbincang-bincang mengenai website, kemudian mengenai SEO. Ternyata aja cukup ribet juga Kak ya. Oh gitu ya, masih Iya. belum paham ya? Belum paham dan masih dalam proses mencari tahu. Oke, terus pertanyaan gimana? Nah, jadi Tapi kebetulan- sebelumnya kadang ya, di luar dingin, perlu hangat-hangat nih. lu hangat-hangat. Wah, apa kira-kira Kak? Kadang-kadang hangat itu membuat keren menyatukan sel-sel otak, Pak, biar lebih stabil biasanya. Wow. Kalau ada, Kopi mungkin. kalau itu ada, mungkin bisa lancar jawabnya. Kopi ya Pak. Ya.
Wow, kita perlu kopi nih Kak Naya. Kopi. Dah, masih dibuatin. Halo Bapak, ini kopi Wah, dulu ya. akhirnya kopinya makasih ya. datang. Cepet juga ya bikinnya ya. Oh, cepet banget. Itu Kak. Oh itu, halo. Oke, mungkin bisa dinikmati dulu kopinya, Oh Pak. iya, makasih ya kopinya. Ya, Baik banget, Pak ya. Baik sekali dia. Oke, mungkin udah lebih fresh. Sudah. Tapi sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak Saya. sayang. Iya, walaupun banyak yang sayang sama Bapak ya. Nah, karena Bapak juga perdana tampil di channel Ya. kami, di video kami, saya minta Bapak share hello dulu kepada teman-teman di rumah, Pak. Oke. Halo, saya Kurnia. Di sini sebagai pembina di Ola Web Design. Ya, cukup sekian perkenalan Halo, singkatnya ya. Pak Kurnia. Halo. Nah, jadi tadi kopi udah, perkenalan juga udah. Apakah boleh nih Pak, kita langsung ke sesi tanya jawab? Boleh. Karena mengingat banyak sekali nih pertanyaan yang muncul ketika saya mendengar kata SEO, website. Banyak sekali pertanyaan yang muncul. Apakah bisa langsung mulai? Bisa. Oke Pak, jadi pertanyaan yang pertama dari saya sempat mendengar nih Pak, bahwa SEO itu merupakan ilmu yang tidak pasti. Nah, menurut Bapak gimana? Apakah benar SEO itu merupakan ilmu yang tidak pasti? Bisa ya, bisa tidak juga ya. Bisa Sebenarnya ada sesuatu poin tentu yang pasti dan ada poin tentu yang mungkin sifatnya dinamis ya. Bisa berubah, berlaku saat ini, mungkin di bulan berikutnya atau tahun berikutnya dia udah tidak berlaku lagi ya. Jadi sebenarnya yang membuat ketentuan itu ya Google sendiri, karena Google sendiri juga sudah membuat patokan dan tolak ukurnya sendiri dia dalam kriteria yang membuat website kita itu berada di halaman pertama. Itu dasarnya. Nah, apa poin yang tidak akan pernah berubah di sini menurut saya sendiri, dia itu adalah konten. Ya, karena konten itu adalah raja. Ujung-ujungnya pasti akan konten juga dia. Ibarat konten adalah raja, dan saya lebih senang menyatakan bahwa konten itu adalah permaisurinya. Wow, Gitu. konten adalah permaisuri kata bapaknya. Di atas dari raja itu sendiri ya. Wow. Berarti dapat dikatakan bahwa SEO itu bukan merupakan ilmu yang tidak pasti, melainkan Ya. lebih ke metode. Metode, Benar, Pak? strategi dia. Wah. Strategi. Jadi menarik sekali Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, karena lumayan banyak pertanyaan. Oh iya, nggak apa-apa. Sampai pagi akan saya. Wow, Jawab gimana Kak pertanyaan. Naya kuat sampai pagi Kak? Kuat. Kuat. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah dengan sharing ke sosial media itu dapat meningkatkan ranking webnya kita, Pak? Itu adalah strategi untuk mendatangkan traffic ya. Jadi jika dikatakan meningkatkan ranking ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi gini, logikanya gini. Kita men-sharing artikel kita atau website kita, otomatis akan banyak orang yang tahu ya. Ya, jadi pada saat kita buat artikel atau website atau apapun itu kita sharing agar orang tahu, karena itu sifatnya kan promosi. Setelah orang tahu, otomatis orang akan banyak berkunjung. Nah, itu pun juga jika konten yang kita sajikan di sosial media tersebut menarik. Dan orang yang baca tentunya akan men-share lagi, di-share lagi kan, semakin banyak orang share dan sebagainya, otomatis dia akan bisa dikatakan dapat meningkatkan ranking juga. Gitu. Tapi tujuan utamanya sebenarnya dia hanya untuk mencari traffic. Berarti secara sederhana dapat dikatakan sebagai strategi promosi. Iya, bisa. Strategi promosi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, jika website kita belum terindeks nih, Pak. Nah, jadi bagaimana sih caranya agar web kita bisa terindeks? Sebenarnya kita tidak perlu melakukan strategi itu cara tertentu agar website kita terindeks atau artikel itu terindeks ya. Karena pada dasarnya itu pasti akan terindeks. Ya, pasti akan terindeks. Hanya butuh waktu aja. Dan itu pun juga nggak lama kok Mas.
sampai semingguan, seharusnya sih nggak sampai, cuma nunggu berapa harian udah terindeks dia. Dan banyak faktornya juga sebenarnya dari otoritas website kita, ya website kita masih baru ataukah sudah lama, itu dia sebenarnya. Jadi kita nggak usah memikirkan masalah indexing dan sebagainya, itu nggak ada yang perlu kita lakukan. Nah, Berarti kita nggak usah terlalu cemas ya. terlalu nggak usah. Kita hanya fokuskan kembali ke konten lagi. Konten. Iya, itu saja dia. Oke. Ya selama konten tersebut tidak melanggar undang-undang dasar yang diciptakan oleh Google ya, dan itu pasti akan terindeks. Pasti. Ya. Oke. Jadi kita tidak perlu berpikir dan tidak perlu cemas konten kita sudah terindeks apa belum. Asalkan kita sudah memenuhi syarat dari undang-undang Google itu. Seperti itu Pak ya. Oke, kita lanjut. Seandainya nih Pak, kita sudah melakukan strategi on page dan juga off page. Tapi kenapa peringkatnya belum naik? Nah, ada apa itu Pak? Ya banyak faktor sebenarnya. Kalau peringkat belum naik itu, faktor utama dia di konten. Apakah konten tersebut duplikat ya? Karena Google tahu itu konten duplikat ataukah tidak. Nah, dan walaupun kita menulis ulang artikel tersebut dengan isi yang berbeda tulisannya ya, dan kita bisa cek sebenarnya ya, plagiarisme itu kita bisa cek. Walaupun terbaca 100% unik, tapi jika isinya pada dasarnya isinya itu adalah hal yang sama, jadi Google tidak akan meranking artikel tersebut. Ya, walaupun 100% unik, tapi kalau yang dibahas adalah hal yang sama, Google tidak akan peduli. Ya. Apakah hal itu dapat dikatakan penalti? Enggak, bukan penalti dia. Hanya saja kontennya sifatnya bisa dikatakan sampah. Itu. Kita membahas sesuatu yang sudah dibahas oleh website-website lain. Jadi ya kuncinya kita harus berikan nilai tambah dalam artikel tersebut. Ada sesuatu yang berbeda lah dibandingkan artikel yang lain. Berarti Itu tipsnya. benar-benar teliti sekali Pak ya. Iya. Harus teliti sekali. Oke, jadi lanjut saja. Berbicara mengenai on page dan juga off page, yang mana sih Pak lebih penting? Pada dasarnya keduanya itu penting ya. Cuma yang membedakan adalah on page itu adalah segala optimasi yang bisa kita kendalikan, karena optimasi tersebut ada di dalam website kita. Entah itu melakukan modifikasi atau desainnya yang kita perbagus, kecepatan websitenya juga mempengaruhi. Sebenarnya banyak faktor itu bisa kita kendalikan. Jadi on page adalah hal-hal yang bisa kendalikan kita sendiri. Nah, kalau off page itu kadang ada di luar kendali kita. Contohnya, jika artikel kita menarik dan ada blogger lain atau siapapun itu juga yang punya website dan menggunakan website kita sebagai rujukan dan mengarahkan artikel yang dimiliki oleh dari pembuat itu ya, dari pembuat artikel dari website lain itu ke website kita, itu adalah off page. Ya, tapi kembali lagi itu kan kuncinya ke konten juga. Kalau menarik, mereka akan menggunakan sebagai rujukan. Karena gini, jadi itu dianggap sebagai voting bahwa saya mendapatkan rujukan tentang artikel ini yang isinya ini dari websitenya ini, dari website, anggaplah website Ola Web Design kan. Nah, jadi tentu akan meningkatkan prioritas kita dong sebagai pemilik website, bukan sebagai pemilik, meningkatkan prioritas website Ola Web Design sendiri gitu. Nah, itu kan baru satu orang. Kalau seandainya banyak orang, akan semakin bagus gitu dia. Apakah hal itu yang dikatakan dengan backlink? Iya, itulah backlink. Backlink itu kita kadang-kadang kita janganlah terlalu fokus ke membuat backlink itu ya, karena kadang juga backlink ada yang berbayar dan juga yang gratisan. Yang gratisan itu lebih baik karena emang sifatnya alami kan, pun karena konten kita memang menarik. Itu
Itu sih kurang lebih seperti itulah secara singkatnya. Wow, jawaban yang sangat luar biasa dan tentunya mudah untuk saya pahami nih Pak. Oke. Dan semoga juga teman-teman yang di rumah bisa memahami apa yang telah Bapak sharingkan tadi. Ya. Nah, karena ada Kak Naya di sini, mungkin Kak Naya juga memiliki pertanyaan nih Kak. Iya sekali. Mumpung Bapaknya ada di sini, silakan Kak, Oh, tanya iya, aja. silakan. Begini Pak, untuk website yang baru, Mm-mm. jika ingin mendapatkan banyak pengunjung, Mm-mm. apakah strategi SEO ini sudah sangat tepat? Tergantung jika ingin cepat atau alami atau gimana ya. Kalau sebenarnya SEO itu kan sifatnya dia alami ya. Kita tidak mengeluarkan, bisa dikatakan tidak mengeluarkan uang ya. Walaupun aktivitas tetap ada wifi ya, kita nggak usah bahas yang itu ya. Padahal tidak mengeluarkan uang, dia itu adalah usaha kan ya. Tapi dia butuh waktu dan proses. Ya. Jadi kadang-kadang yang pemula itu inginnya cepat aja kan. Sedangkan pokoknya segala sesuatu yang sifatnya alami, dia itu butuh waktu. Nah jika ingin cepat ya pasang iklan, gitu. Berarti Gunakan iklan ya cepat dia. Tapi kita akan keluar uang. Itu dia. Kurang lebih seperti itu sih dia. Berarti perlu proses ya Pak ya. Perlu proses. Tadi Tidak pertanyaan instan. sudah dijawab ya. Sharing sosial media udah ya. Oh, sama Kak Wardi waktu itu sempat. Oh iya, Heeh. sharing sosial media. Ada Dan- lagi sih Pak. Misalnya keyword yang kita patok itu saingannya tuh berat Pak. Mm-mm. Apakah itu bagus untuk dilakukan apa gimana? Kalau website kita baru ya, belum punya otoritas dan sebagainya, masih umur 2 bulan, 3 bulan, walaupun kadang udah berumur 1 tahun pun kan ya. Atau sifatnya website kita masih baru sekali lah, newbie lah istilahnya kan. Sebaiknya kita jangan bersaing kata kunci yang sudah dimiliki oleh website-website besar. Gitu. Jadi selama kita tahu website tersebut seperti ya Sekelas Tribun, Kompas, dia kan hampir habisin semua itu kata kuncinya. Ya itulah. Nah jadi sebaiknya kita tetap melakukan keyword research, analisa keyword kita. Kita cari kata kunci yang tidak banyak dibahas oleh website lainnya. Itu dia. Di sana biasanya kendalanya. Ya tahap awal sebelum buat konten melakukan keyword research. Di sana butuh waktu yang cukup lama. Tapi saya muncul pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Tadi Bapak sempat Mau bilang jawab pertanyaan? enggak, muncul pertanyaan. Oh, muncul kembali. pertanyaan seperti itu. Jawab ya. Tadi Bapak sempat bilang bahwa hal pertama ketika kita ingin membuat sebuah artikel itu penting untuk membuat keyword research, Iya, melakukan keyword research. Nah, di beberapa saya sempat membaca bahwa hal pertama yang dilakukan itu adalah mencari ide. Nah, sekarang saya jadi muncul pertanyaan, yang mana sih Pak sebenarnya yang benar? Keyword research atau ide dulu? Itu hal yang berbeda ya. Keyword research sama ide itu hal yang beda. Ide itu bisa dikatakanlah topik, sesuatu yang akan kita bahas, topik tertentu ya. Entah itu kita membuat website company profile ataupun kita ingin belajar menjadi blogger, mendapatkan uang dengan jadi blogger kan ya. Itu hal beda ide dengan keyword research itu. Kalau ide berarti kita menentukan tema atau topik apa yang kita bahas dalam website ya. Contohnya yang berhubungan dengan perusahaan ya, bisnis banyak, kontraktor banyak, kontraktor rumah kayu kan. Nah, kontraktor rumah kayu itu kan hal yang dibahas kan biasanya berhubungan dengan kontraktor rumah dan kayu. Jadi artikel apa yang mendukungnya? Artikel tentang kayu kan, Jenis-jenis kayu. tentang desain rumah, tentang hal yang dibahas tentang kontraktor. Ya kita buat sesuatu tentang hal tersebut. Itulah kita mencari ide apa yang akan dibahas. Nah kita kan udah membuat nih tentang contohnya rumah kayu atau kayu lah kita bahasnya. Jenis-jenis kayu. Kita lakukan riset tuh. Ada berapa website yang udah membuat tentang jenis kayu. Oh ini website besar udah buat. Kita cari perkecil lagi jenis kayu lunak, jenis kayu keras. Gitu kan, jenis kayu keras ini udah ada yang bikin nggak? Oh udah ada.
kita perkecil lagi. Jadi semakin kecil saingan kita, memang akan cepat muncul di halaman pertama dia kan, logikanya seperti itu. Nah tapi sekarang kembali lagi, yang nyari banyak nggak? Gitu. Kan sudah dua hal ini ya, pencarinya banyak nggak, dan yang membahas artikel tersebut siapa itu kan, apakah banyak atau sedikit yang membahasnya itu ya. Itu dia poin pentingnya. Nah karena kita pemula, itu kita mulai pasti dari yang kecil. Kalau dari yang kecil sudah ada minimal ada berapa lah pengunjung sedikit, itu mengawali istilahnya interaksi. Biasanya mengumpulkan data analisa itu si robot Google itu sendiri itu. Di sana mungkin diarahkan sedikit, disarankan website kita akan mulai naik sedikit. Nah setelah itu kita muncul dengan beberapa konten-konten lainnya, itu adalah leader. Sedangkan keyword research adalah analisa, metode, strategi, gitu. Itu dia. Wow, dan baru terpecahkan Pak. Ternyata dua hal tersebut merupakan hal yang beda. Iya. Di awal saya kira hal tersebut merupakan sejenis, jadi saya kayak bingung gitu. Yang pertama tuh ide apa keyword research, dan sekarang sudah terpecahkan oleh jawaban dari Pak Kurnia. Terima kasih banyak Pak. Dari Kak Naya ada lagi Kak? Ada lagi satu ya. Gini Pak, jika sudah mendapatkan peringkat 1 website kita, hal apa sih yang selanjutnya perlu dilakukan? Tetap melakukan hal yang sama yang kita lakukan, karena kita bicara logika. Kalau pas lebih senang logika aja kita pakai ya. Kalau kita sudah juara 1, kita berhenti belajar nggak? Tidak, nanti takut dikalahkan. Iya, itu juga itu. Sama kompetisi dan persaingan tahun ke tahun akan semakin keras. Jika kita website kita sudah di halaman pertama atau artikel tertentu sudah di halaman pertama, ya otomatis kita tetap harus melakukan update. Ada update, ada optimasi lagi dan sebagainya. Karena pasti akan ada saingan baru muncul. Itu dia logikanya di sana. Berarti tidak berpuas diri dulu. Tidak. Berarti dapat dikatakan bahwa ketika kita sudah membuat sebuah website, berarti kita tidak boleh asal melepas. Kita harus tetap mengontrol Ya, dan memantaunya Pak ya. Ya, ada rutinitas yang harus kita lakukan. Wah. Ternyata jika kita berbicara mengenai website dan juga SEO itu sangat seru sekali rupanya Kak ya. Dan setelah saya sedikit bertanya-tanya kepada Bapak, dan hal itu bukan merupakan suatu hal yang begitu rumit dan ribet. Sebenarnya tidak rumit. Ya, itu cuma hanya usaha. Kadang kan makanya ada jasa SEO kan. Sebenarnya tidak ada rahasia sih dalam hal itu, cuma strategi dan usaha. Ada jasa SEO, jadi kita membayar waktu kita dengan uang. Kalau ingin cepat banyak orang menggunakan jasa SEO. Kalau kita bermodalnya sedikit ya atau tidak punya modal, ya kita lakukan sendiri dengan strategi tersebut gitu. Wah, luar biasa sekali. Ada lagi pertanyaan Kak Naya? Cukup. Dan dari saya juga cukup Pak. Terima kasih banyak karena Bapak telah meluangkan Ya, waktu. mungkin kedepannya Pak akan semakin sering muncul tuh di hal yang bersifat dengan SEO ya. Wow. Dan juga tentang hal-hal lainnya di mungkin video yang berbeda ya. Di next video Pak ya. Next video sama Pak juga udah lama nggak buat tentang cara membuat website nih. Ya mungkin juga akan diupdate hal itu. Jadi bisa lah Di next kedepannya next video kita akan terus ketemu buat lagi. video-video yang sifatnya edukasi ya. Oke Gitu. Pak, ditunggu Pak ya. Ya. Nah, jadi terima kasih banyak karena Bapak telah meluangkan waktunya Bapak, dan mohon maaf karena menyita aktivitasnya Bapak juga. Oh iya, Pak. Nah, jadi itulah tadi sedikit mengenai SEO. Jadi dapat sedikit saya simpulkan bahwa SEO itu merupakan bukan suatu hal yang ribet, melainkan sebuah strategi ataupun metode. Nah, jadi
SEO itu yang sebenarnya yang utama di saat kita membuat sebuah website itu lebih ke konten yang berkualitas, dan seperti yang dikatakan bapaknya tadi, konten itu diibaratkan sebagai raja ataupun permaisuri. Nah, jadi seperti itulah, mungkin itu saja yang dapat di-sharingkan, dan perlu juga kita ingat bahwa tidak ada cara instan di dalam memperoleh penghasilan. Benar Pak ya? Seperti katanya mie instan aja perlu diseduh dulu agar bisa dikonsumsi. Nah, jadi tidak ada hal yang instan dalam proses menghasilkan uang. Perlu yang adanya proses, usaha, kerja keras, dan yang terakhir doa. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sharingkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, and see you.